Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan instrumen dan penjelasannya dari setiap instrumen. Sudah 2 video yang saya sampaikan terkait bahwa IASP 2020 ini produk baru yang jelas-jelas benar-benar baru untuk sekolah, karena kalau sekolah nanti mengandalkan hanya tim 8 standar ngikutin yang borang yang lama, nanti akan kecelek gitu ya. Karena itu harus benar-benar dipersiapkan dengan menggunakan instrumen yang baru. Nah, bagi sekolah yang sudah masuk daftar sasaran pada tahun 2020 ini, artinya Bapak Ibu harus siap-siap dengan instrumen yang baru. Rencananya akan digunakan dengan akreditasi ini sudah menggunakan yang baru ini. Nah, paling tidak selambat-lambatnya itu tahun 2021 sudah dimulai dengan yang aturan yang baru. Karena itu ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan notifikasi yang berikutnya terkait dengan terusan video ini sehingga bisa berlanjut begitu. Bapak Ibu sekalian, sudah saya jelaskan bahwa dalam akreditasi yang baru ini ada performan yang dinilai itu ada 4, yaitu mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, untuk mutu lulusan itu ada karakter siswa, kemudian kompetensi siswa, dan kepuasan masyarakat atau stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, di dalam yang pertama adalah karakter siswa. Ini terdiri dari 4, yaitu menunjukkan sikap karakter disiplin, yang kedua adalah religius, yang ketiga itu adalah tangguh ya, tanggung jawab ya, kerja keras. Nah, itu yang ketiga, dan yang keempat adalah tentang perundungan. Nah, yang 2 sudah saya jelaskan sebelumnya, dan ini yang ketiga adalah terkait dengan kerja keras, kemudian tanggung jawab atau tangguh. Nah, ini yang akan kita bahas di sekarang ini. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sekolah. Andai saja tidak, nanti akan kebingungan pada saat dilakukan visitasi oleh asesor. Apalagi kalau asesornya benar-benar memahami konsep ini dengan benar-benar, Bapak Ibu ini nanti akan benar-benar harus menyiapkan budaya yang benar-benar yang baik. Andai tidak, akan kebingungan nanti dalam akreditasi itu. Karena dengan dokumen yang lama, lengkap dengan dokumen yang lama, itu belum bisa menunjukkan hasil yang baik, karena kalau dokumen itu baru nilainya 15%. Yang lainnya adalah performan. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan bahwa siswa bisa menunjukkan sikap kerja keras, tangguh dan tanggung jawab. Ini yang akan menjadi sasaran penilaian yang ketiga di dalam karakter siswa. Nah, karakter ini, sikap kerja keras, tanggung jawab, itu merupakan perilaku yang sungguh-sungguh, artinya mempersungguh pada dirinya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Nah, itu sikap yang tangguh, kerja keras, seperti itu. Nah, ini tentunya banyak yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman di sekolah. Kalau dari segi mungkin ya, kata kunci dari tangguh, kerja keras, dan tanggung jawab itu diantaranya adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini nanti artinya apa? Ini harus ada datanya ya, jadi nggak bisa sembarangan. Artinya guru juga harus menyiapkan data-data ketika dia memberikan tugas, kapan harus dikumpul, itu harus terdata semuanya. Kemudian siswa juga akan ditanya, karena nanti akan observasi ya, wawancara pada masing-masing siswa, pada guru, dan semuanya akan ditanyakan seperti itu. Jadi kalau sekarang nggak bisa hanya dokumen itu hanya sebagian kecil saja gitu. Kemudian tekun itu yang seperti apa ya? Kemudian memiliki rasa istilahnya itu kepedulian terhadap orang lain. Ini akan diobservasi, ditanya langsung, wawancara. Nah, ini makanya perlu persiapan oleh teman-teman semuanya. Kemudian tidak mudah putus asa, ketika dia menghadapi masalah seperti itu. Kemudian peduli pada dirinya sendiri dan pada orang lain, seperti itu ya. Kemudian bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar dia.
anak itu akan ditanya seperti itu nanti. Nah ini cukup lumayan banyak ya. Kemudian bisa apa ya, bertahan ya, di tengah-tengah tekanan itu mampu bertahan. Itu yang dimaksud dengan tangguh ya. Nah sekarang kira-kira pembuktiannya seperti apa? Dokumen apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya? Baik, kita coba dari dokumen dulu. Yang pertama, tentunya di sini kepala sekolah dituntut membuat sebuah program. Program yang di RKS ya, rencana kerja sekolah, yang terdiri dari program tahunan, program jangka menengah. Ini harus ada data itu. Harus menunjukkan bahwa sekolah memang sudah merancang untuk kegiatan itu. Makanya nanti program kerja kepala sekolahnya coba dilihat lagi. Ada nggak kira-kira itu? Kalau enggak nanti akan belingsatan saat divisitasi. Lebih baik dari sekarang direvisi kalau misalkan memang belum ada sudah ada gitu. Kecuali belum ada berarti memang buat gitu. Buat dari nol, jangan sampai tidak, nanti keliangan betul ya, karena data RKS ini akan menjadi data utama dalam breakdown yang berikutnya. Nah itu. Kemudian perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu contohnya misalkan nanti kan akan memberikan tugas, kemudian guru memberikan apa terhadap siswa. Nah, kemudian siswa itu seperti apa gitu yang dilakukan. Yang dimaksud tanggung jawab, tangguhnya itu di mana? Nah, itu nanti akan dilihat itu. Ketika guru memberikan ini, siswa melakukan apa tanggapannya, nah itu akan menjadi data dalam akreditasi. Karena itu guru benar-benar harus punya data. Kalau memberikan tugas, kapan tugasnya, kapan dikumpulkan, selesainya kapan, itu harus jelas. Ya, diupayakan seperti itu. Sehingga nggak ada lagi yang nanti, wah kapan ya, sudah lama ya saya nggak tahu. Nah, nggak tahu itu karena memang tidak dicatat. Tapi kalau dicatat, ini catatan saya kan begitu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian catatan guru mata pelajarannya itu banyak, misalkan di dalam buku buku jurnal hariannya guru. Kan guru harus punya itu, membuat jurnal harian guru bahwa hari ini saya ngajar di kelas, misalkan kelas, kalau di SMP itu kelas 7A, materi saya ini, yang bertanya siapa saja, yang tidak masuk siapa saja, yang menjawab siapa saja, yang rajin dalam diskusi siapa saja, itu harus ada datanya. Karena itu teman-teman benar-benar dalam mengajar itu tidak bisa disambi sambil main WA, tidak bisa. Nah, bagaimana dengan sekarang kondisi yang daring? Nah, ini seperti apa? Itulah yang nanti akan menjadi data. Apalagi dengan daring, kalau nggak ada data sama sekali, nanti bisa bohong-bohongan ya, nggak bisa diterima gitu. Saya mah pembelajarannya daring semua. Contohnya, pokoknya daring, kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada bukti. Contohnya misalkan dia telekonferensi, berarti harus ada Zoom atau Zoom lagi Zoom atau Webpack atau Google Meet atau apa saja, itu disimpan. Itu bukti gitu loh. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian pajangan hasil kerja siswa itu apa sih yang didapatkan? Maka perlu yang saya pernah menjumpai sekolah yang memang kreatif gitu. Setiap kelas itu ada yang namanya mading kelas, yaitu hasil kerjaan siswa itu ditempel di belakang itu. Saya pernah datang juga di Malaysia ya waktu itu. Di setiap kelas itu di belakang ada papan panjang yang untuk menempelkan pekerjaan siswa sepanjang tahun. Nah ini luar biasa ya, seperti itu. Kemudian termasuk foto-foto kegiatan ya, atau mungkin yang dikatakan siswa yang tangguh yang seperti apa, itu bisa ditampilkan di situ. Disiapkan ketika nanti di visitasi, itu akan menjadi data. Dokumen itu baru dokumen. Itu dokumen sekali lagi baru 15% ya. Baru setelah itu akan dilakukan observasi. Jadi asesor sekarang itu sudah dipandu. Apa yang harus ditanya itu sudah dipandu. Nah, seperti apa panduannya ya kan? Yang pertama tentang proses pembelajaran. Jadi tatkala asesor datang nanti itu nggak bisa pas menanti alasan begitu asesor datang ke kelas, oh lagi ulangan. Nah, semua lagi ulangan, kelihatan bohongnya ya. Lagi asesor mau periksa itu malah ulangan semua ya. Nah itu nanti disiapkan ya pembelajaran, supaya pembelajaran itu kalau nanti di proses pembelajaran nanti dalam penilaiannya itu harus yang learning, siswa itu belajar bukan guru mengajar. Itu yang akan nanti jadi penilaian. Karena itu benar-benar harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Ya, itu. Kemudian kegiatan pengembangan diri. Siswa itu mampu mengimplement
mengaktualisasikan atau mengimplementasikan dalam kegiatan bakat minat melalui ekstrakurikuler. Siswa yang memang senang voli, dia akan berlatih voli dengan sungguh-sungguhnya. Ketika dia diberi tanggung jawab jadi pimpinan, dia akan bertanggung jawab dalam kegiatannya. Ini akan menjadi data penilaian, ya. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyiapkan itu semuanya, ya. Karena memang ketika siswa dikatakan tangguh, semua tanggung jawab, nah seperti apa yang masuk ekskul ini, siapa saja, datanya mana, jangan sampai nanti ini terutama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu akan ditanya. Ini kan untuk SD, SMP, SMA, SMK sama seperti itu. Jadi kalau di SD tentunya guru kelasnya masing-masing yang harus bertanggung jawab semuanya itu. Walaupun mungkin kalau kata orang Jawa, wah sak dabres pekerjaannya kan gitu. Untuk yang SD itu sak dabres beneran ya, karena dipegang sendiri guru kelas. Wah, saya juga nggak kebayang langkah beratnya ya guru SD seperti itu. Itu observasinya. Jadi akan langsung melihat langsung. Kemudian wawancara. Nah, wawancara itu pada guru mata pelajaran, pada komite sekolah, kemudian pada orang tua siswa. Itu ada panduannya, nanti akan ditanya satu persatu. Sehingga akan dibandingkan misalkan terkait dengan program-program terkait dengan kegiatan tadi, tanggung jawab dan itu tadi, kepala sekolah akan ditanya atau guru mata pelajaran akan ditanya seperti apa. Ya, bagaimana membuatnya, apa isinya, apa yang harus dilakukan. Itu dari guru. Komite sekolah, kepala sekolah punya program apa? Wah, kepala sekolah nggak punya program apa-apa. Nanti itu bisa terjadi kalau komite sendiri tidak pernah mendukung kegiatan sekolah. Ini akan jadi masalah lagi. Ya. Kemudian orang tua siswa. Orang tua kan sebagai user kedua lah, user utamanya kan siswanya ya. Sebagai user sekundernya lah istilahnya, kalau kata saya itu user kedua. Karena dia merasakan bahwa anak saya dengan sekolah di situ, alhamdulillah, yang tadinya dia memang dia seneng main bola, sekarang jadi pemain bola bagus. Nah, contoh seperti itu. Ya, seperti itu. Dan ini akan wawancara satu persatu. Kemudian sikap kerja keras, tangguh dan tanggung jawabnya itu juga akan satu persatu. Nah, memang ini nanti ya termasuk sikap yang lain ya. Ini semua itu tergantung dari asesornya memang. Ketika asesor itu memahami kualitas, memahami konsep yang diminta di dalam IASP ini. Nah, ini yang nanti akan menjadikan cukup lumayan bagi sekolah ya. Sekolah A itu kalau dilihat dengan sekolah B, bagusan sekolah A. Misal ini saya katakan misal, sekolah A dengan sekolah B itu bagusan sekolah A secara sekilasnya gitu. Begitu kelas sekolah A ini dapat asesor yang memang teliti sekali dan supaya dia nggak salah, objektif, betul apa adanya, data beneran apa adanya. Begitu di B kok dapat asesor yang mungkin dia mungkin kurang mendalami sedalam-dalamnya gitu ya, sehingga data yang diperoleh itu masih belum begitu akurat misalkan. Ini akan bisa terjadi, ada ketimpangan nilai seperti itu akan bisa terjadi ya. Karena itu di sini sekarang Banin SM itu mati-matian melatih asesor itu supaya menguasai ya. Ketika nanti diturunkan, kalau ditanyakan Bapak Kepala Sekolah sudah punya program terkait dengan kegiatan apa, gimana supaya siswa itu tanggung jawab ya toh? Nah, kerja keras itu apa programnya, seperti apa? Ada? Ada, tulis ada. Itu nggak bisa seperti itu kan, nanti seperti itu kan. Nah, ini ketika dia sampai mendalam, kenapa Bapak membuat terus apa yang Bapak lakukan, kemudian bagaimana cara implementasinya. Kalau ditanyakan seperti itu, kepala sekolah nggak punya program, nggak blenger gitu. Jadi harus disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Mari teman-teman tetap semangat agar kita benar-benar dalam aktivitas ini bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, bagi yang teman-teman kok belum subscribe, supaya mendapatkan informasi berikutnya, mendapatkan notifikasi, maka jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for